Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Maulida sebagai MC di acara pada hari ini Bingkisan Surga untuk Muslimah yang diadakan oleh Nikab Squad Lampung dan dengan sponsor yang begitu banyak, Masya Allah. Hari ini banyak banget ilmu yang didapat, banyak banget materi yang disampaikan dan insya Allah bisa diamalkan oleh seluruh jamaah yang hadir karena lebih dari 500 orang yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan menjadi amal daripada pemateri-pemateri yang hadir pada hari ini. Sukses untuk Nikab Squad Lampung. Kita ucapkan bersama-sama dulu kalimat ta'awudz, basmalah, dan juga salawat 3 kali. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kita yang akan memberikan ilmunya kepada kita pada hari ini ada Mbak Indah dari dulu sampai sekarang panggilannya banyak sekali, tapi saya tidak pernah tungguin acaranya lama. Kayaknya biar semangat kita kasih hadiah dulu, boleh? Boleh? Alhamdulillah, semangat ya Mbak Ivo ya kalau dikasih hadiah ya. Masya Allah. Iya, mungkin pertanyaannya gampang. Peserta belum selesai nggak? Semangat banget kayaknya. Beserta sekilas profil dan biodata mereka. Belum? 1, 2, 3. Itu ya, yang putih. Boleh di depan enggak? Dia di mana enggak? Dari kamu kacamata. Siapa namanya Mbak? Mbak ya. Dia lagi apa? Kasih aja, kasih aja. Alhamdulillah. Baiklah, ini ada bingkisan dari Nuri Maulida Syaris. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Penelitian berbagai lembaga menyebutkan bahwa Muslim Indonesia lebih dari 100 juta orang tidak bisa membaca Al-Quran. Sambutan dari perwakilan Nikab Squad Lampung oleh Mbak Desi. Terima kasih Mbak Desi, dipersilakan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kumpul di sini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Umi Indah Dari, pada TPG, Mbak Nuri, para sponsor, seluruh panitia dan semua jamaah yang ada hadir di sini. Umi Fikri, Widian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Kita ketemu lagi sama Nuri dalam keadaan yang berbeda, Masya Allah, Insya Allah di acara yang lebih berkah dan semoga Allah ridho dengan berkembali sampai surga, amin. Amin, amin, amin. Saya minta doa yang mudah-mudahan bisa
selalu istiqomah dalam hijrah saya. Saya baca buku saya. Oh, Harus ini sudah ya. Tapi saya bawa 2 buku, insya Allah nanti ada 2 orang yang beruntung, insya Allah dapat hadiah bukunya. Masya Allah, siapa yang dapat buku siap-siap ya. Jadi saya suka akan satu kutipannya di bukunya Mbak Indra. Itu yang tentang perkataan bisa menjadi doa. Oh ya, Ya, banyak ya. Itu terjadi kepada kehidupan saya. Saya selalu ditanya, Lori nanti kalau menikah, sudah menikah, akan tinggal di mana? Dan mau ngapain aja? Selalu saya ditanya seperti itu dan jawaban saya, pada saat saya sudah menikah, saya ingin ada di rumah, menjemput suami saya pulang kerja, saya membesarkan anak-anak saya, dan saya kalau ada kerjaan atau bisnis, ya di dekat rumah atau di rumah. Selalu dari jauh sebelum bertemu dengan suami saya beberapa tahun yang lalu, selalu saya ucapkan siapa? nama Menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari anaknya yang bernama Ruqayyah. Nah, saya hitung. Saya berharap dari sini. Kita harus belajar. Sabarnya. Itu. Yang mana ini? Oke. Nama saya Aulia. Hafsah bin Umar. Ya, Hafsah. Oh, kalau nggak kayak teman mereka gimana bisa cinta? Jadi Hafsah. Ya. Baiklah Mbak Info, Bisnisar.com ini sudah berjalan berapa lama? Bisa sendiri sudah Sudah 6 kali ini ya. Seterima salah biar adil ya. Saya tetap duduk di sini, yang tidak dipilih boleh duduk. Biar adil, cantik. Terus sih datang ke sini mau ngapain ya tuh? Baik. Insya Allah nambah. Ikuti kajian-kajian aja sih. Misalnya lagi ada di mana, aku suka banget. Di mana ya daerah Jawa kayaknya, tapi aku lupa daerahnya. Salah satunya hijrah apa sih? Iya, tentang apa sih keistimewaan Khadijah. Keistimewaannya Khadijah. Sehingga kakak Peggy sekarang menjadi nama Khadijah. Masya Allah, ini udah kepoin Kak Peggy udah lama sekali dari Peggy saya. Ya, nama siapa Kak? Dari berapa? Selain itu ada kalian apa aja? Vitamin untuk apa? Apa sih? Kulit. Itu aja ya, Masya Allah. Nah, kenal dulu. Siapa sih pemateri kita pada hari ini? Dia itu ngapain aja sih? Udah berjasa apa aja sih untuk agama kita? Masya Allah ya. Hijrahnya yaitu kakak Khadijah. Saat ini dikenal sebagai inspirator hijrah, juga aktivis dakwah dan kemanusiaan, baik di Indonesia maupun bergerak di luar Indonesia. Aktivitasnya dinaungi yayasan yang ia dirikan bernama Yayasan Khadijah Salihah atau Khadijah Foundation. Sebelum berhijrah, Teteh Khadijah berkarir lebih dari 20 tahun di berbagai bidang seperti keartisan, bisnis, juga kegiatan sosial kemasyarakatan di Indonesia maupun dengan lembaga internasional. Ia memiliki banyak penghargaan dari berbagai bidang karirnya. Pendidikan S1 dan S2 selesai dengan gelar cum laude. Setelah berhijrah, Teteh Khadijah fokus mengkontribusikan sisa hidupnya bagi misi dakwah dan kemanusiaan, juga menulis buku-buku inspirasi Islami. Dalam 4 tahun lingkup dakwah dan kemanusiaan yang mencakup 31 provinsi di Indonesia dan 21 negara di seluruh dunia, serta sudah menghasilkan 7 buku, seperti diantaranya Menjemput Engkau di Sepertiga Malam, Ya Rabbana Aku Ingin Pulang,
kun fayakun menembus Palestina. Ia punya perhatian besar terhadap persoalan-persoalan di dunia Islam, serta aktif dalam gerakan edukasi maupun pengelolaan proyek sosial kemanusiaan untuk negeri-negeri Muslim, yaitu Indonesia, Palestina, Suriah, dan bagi Muslim etnis Rohingya. Proyeknya diantaranya di Indonesia dengan keutamaan membumikan Al-Quran dengan mendirikan 99 rumah belajar Al-Quran Asmaul Husna, pelatihan Quran gratis berkeliling ke pelosok Indonesia, dan telah melatihkan lebih dari 10.000 muslimah, pembinaan anak-anak marginal dengan kegiatan belajar Quran, dan lain sebagainya. Di Palestina, Teteh Khadijah juga membina khalaqah Quran baik di tepi barat, jalur Gaza, maupun program di Masjid Al-Aqsa. Selain ia pernah membangun sekolah untuk anak-anak disabilitas, pabrik kecil pembuatan pakaian yang dikelola janda-janda syuhada, klinik yang merawat dan memberikan kaki tangan palsu robotik bagi korban-korban kebrutalan Zionis Israel, dan masih banyak lagi. Ia juga pernah membangun hunian serta sekolah darurat bagi anak-anak pengungsi etnis Rohingya di Aceh juga Bangladesh, serta menginisiasi bantuan komplek kesehatan bagi Suriah. Masya Allah, tidak perlu panjang lagi, kita sambut Teteh Khadijah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul adzim. Kebenaran saling menasehati di dalam kesabaran, ya. Ada kesalingan menjadi hambanya Allah, kesalingannya tidak lain-lain sudah selesai kalau di hadapan Allah, ya. Jadi insya Allah hamba-hamba yang beruntung, mudah-mudahan mereka yang ditakdirkan Allah. Kita berada di sini bukan karena kehebatan kebisaan kita, tetapi karena Allah menolong kita. Kita berada di sini menutup aurat kita, punya keinginan untuk belajar, ingin menggali ilmu, ingin terus menjaga iman, bukan datang dari keinginan kita semata, tetapi Allah menginginkannya untuk kita. Kita dengan Allah, Allah dengan kita, ini adalah hubungan. Kalau hubungan itu mesti ada koneksinya. Sebab jika tidak ada koneksi, kalau kedudukannya seperti itu, seperti muhasabah, kita yang mesti senantiasa tafakur, kita yang mesti senantiasa berusaha, kita yang mesti senantiasa ikhtiar, kita yang mesti senantiasa berdoa. Insya Allah kita yang harus bersabar, karena Allah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada rasa putus, tidak ada pernah menghilang, tidak ada pernah menjauh, tidak ada pernah istirahat, tidak ada sama sekali. Allah selalu ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Bahkan dalam surat Al-Kahf ayat ke-16 dikatakan Allah lebih dekat dari urat nadi. Ya. Allah selalu ada. Persoalannya apa? Allah selalu ada untuk kita, bersama kita, bagi kita, dan Rasulnya di atas segala-galanya. Maka Allah ridha, dialah yang menjadi pemimpin bidadari syurga. Ya. Jadi insya Allah inilah keutamaan wanita di dalam Islam. Ketika dia menjadi anak, dia bisa menyelamatkan orang tuanya dari api neraka.
Barang siapa memiliki 2 anak perempuan dan dia mendidik dengan sebaik-baiknya dalam ilmu agama Allah, maka Allah akan jadikan anak perempuan yang menjadi tameng baginya dari api neraka. Ya. Ketika dia menjadi seorang istri, ganti suami kita bisa pergi, bisa selesai. Anak kita sama, orang tua, teman, sahabat, semuanya. Ya. Maka yang kokoh, yang permanen, yang Allah sudah janjikan, yang Allah sudah. Selamat siang buat dari dan saya Khadijah. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya sebagai muslimah kita kuat menghadapi hujatan, celaan, atau cacian dari orang-orang di sekitar kita yang mereka itu tidak mengerti agama tapi terus berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Orang di sekitar kita yang mereka belum mengerti agama, ya, tetapi kemudian mereka berlaku seperti itu kepada kita. Pertama, yang saya garis bawahi, yang teteh garis bawahi justru lebih kepada muhasabah diri kita dulu, ya, muhasabah diri kita. Sebab ketika kita merasa bahwa ada orang-orang di luar kita yang tidak mengerti kita, yang kayak gini misalnya kajian, terus dengar sesuatu, aduh, gue banget deh, gitu, ya. Terus tiba-tiba waktu merasa tok gitu, selesai dari kajian itu lihat kelemahan kita, kekurangan kita, kebodohan kita. Orang itu mencaci maki kita, bilang kita, ih sok banget, sok suci, ini itu segala macam. Iya, mungkin iya kita sok suci, mungkin kita udah merasa kita lebih baik dari orang lain gitu. Padahal kita sendiri nggak ngerti hisab kita apa di hadapan Allah. Jadi intinya yang teteh mau sampaikan, apapun dalam hidup ini, balik aja muhasabah kepada diri kita, ya. Karena yang di luar kita nggak akan pernah bisa kendalikan. Orang mau berpikir apa tentang kita, otak orang itu adanya di tangan Allah, bukan di tangan kita. Orang mau ngerasa apa tentang kita, ya hatinya orang itu yang mau kalibal qulub, yang bisa bolak-balik ya Allah kok, bukan kita gitu. Tapi mengenai diri kita, nah itu Allah serahkan kepada kita. Bagaimana kita mengelola hati, bagaimana kita mengendalikan pikiran, bagaimana kita menekan hawa nafsu, bagaimana kita bergerak untuk belajar terus, bagaimana kita melatih sabar, bagaimana kita mengingatkan diri kita, gitu ya. Gak akan dihapus. Catatan itu tetap sampai hari akhir. Allah akan perlihatkan, akan bongkar kepada kita keburukan kita, mulut kita bilang apa, hati kita gimana, pikiran kita kemana, apa segala macam, semua catatannya tidak akan bisa, tidak akan Gubernur ya. Jadi menghadapi seorang yang mencemooh kita, yang pertama siapapun setiap orang yang Allah hadirkan bertemu dengan kita semuanya adalah peluang pahala. Ketika dia memuji itu juga ujian, termasuk ketika ada seseorang yang mencemooh kita semuanya ujian. Pastikan sekarang siapapun kita ketemu orang, lihat dia adalah peluang pahala buat kita, peluang pahala untuk sabar atau bersyukur. Ketika dia mencemooh, dia sabar. Ketika dia berbuat baik bagi kita, dia bersyukur. Dan kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang senang sama kita. Mustahil. Dia mencemooh kita atas izin Allah di hadapan kita, siapapun itu, semua adalah peluang pahala buat kita. Untuk kita bersabar, untuk kita bersyukur, dan ada satu lagi untuk kita bertobat. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang membuat kita terperosok dalam dosa dan itu membuat kita bertobat. Kira-kira itu. Jadi kita luruskan lagi niat kita bebas siapa. Insya Allah kalau niat kita inilah semua akan Allah kasih jalannya, dan Allah akan melihatkan kepada saudara kita yang mencemooh kita bahwa oh iya ternyata dia memang berubah menjadi lebih baik ya dengan seperti itu. Akhirnya dia yang akan sebab kita datang dan berjuang meluruskan hati, ingin cari ridhonya Allah. Dan ketika duduk di sini kita berjuang melawan godaan setan, ya. Setannya banyak, rupa-rupa macam-macam ya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mari kita tutup majelis ini dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita mintakan keselamatan dunia akhirat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
surga.